oleh yang fana, diakui oleh yang tak ada. Manusia kok mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya. Manusia kok mengaku-ngakui bahwa badan ini bukan badan manusianya. Merawat badannya saja ketika badan diakui oleh manusianya, merawat badannya sendiri sampai umur 1000 tahun tidak mampu. Kadang badannya sakit, tidak mampu menyembuhkan sendiri sakit-sakit yang ada di dalam badan ini. Bila badan ini miliknya manusia, maka tak akan pernah terjadi sakit. Kenapa? Karena ada pemiliknya. Lalu kenapa badan ini bisa sakit? Karena manusia diuji oleh Allah atas hak milik badan ini. Masih mengaku-akui tidak bahwa badan ini badan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kematian di sisi Allah. Sholat, merasa kita yang bisa sholat, merasa kita yang beristiqomah sholat 5 waktu, mati karena manusianya yang jadi Tuhannya sholat. Ibadah yang selama ini kita merasa istiqomah di dalam beribadah, di sisi Allah mati. Kenapa? Manusianya masih jadi Tuhan. Mana mungkin semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu bisa kembali kepada Tuhan bila Tuhannya di dalam dada manusia masih setan. Ya pasti semua amal ibadahnya, amal kebaikannya dihantar ke dalam neraka, dibakar sendiri. Lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Jadi yang bisa mempersembahkan dirinya kepada Allah, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku tak akan pernah ada aku. Tanpa Tuhanku maka aku tak akan pernah bisa bergelar. Kenapa? Karena yang wujud hanyalah Tuhanku. Karena yang hidup hanyalah Tuhanku. Karena yang bergelar hanyalah Tuhanku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kamu kerjakan. Nyata sudah Al-Quran. Kenapa? Karena sudah disinarkan ke dalam dada manusianya hingga kegelapan yang terjadi selama ini di dalam pengakuannya hingga menjadi terang benderang ketika hatinya sudah dibuka oleh sang juru baiat. Dibuka penjara hatinya, maka pergilah manusia dari penjara-penjara kemanusiaannya dan otomatis semua apa yang dikerjakan menjadi suci bersih dari kemanusiaannya, yakni lillahi ta'ala. Meskipun tidak mengucapkan lillahi ta'ala, otomatis itulah kesucian Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah sudah kembali kepada Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Nyatalah bahwa manusia tidak bisa menyembah Allah. Manusia tidak bisa mengembalikan apa-apa kepada Allah karena manusia hanyalah milik Allah. Manusia hanyalah ciptaan Allah. Manusia hanya buatan Allah. Manusia hanyalah kekuasaan Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi di balik rahasia manusia itu adalah penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu. Ini penafsiran yang pas, jawaban yang pas, biar kita tidak berimajinasi kemanusiaannya, tidak membayang-bayangkan, tidak nebak-nebak lagi. Maknanya begini, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada kamu. Bila kamunya masih ada, maka kamunya masih merasa jadi Allah. Namun bila kamunya sudah tidak ada lagi, maka nyatalah Allah. Berarti manusia bila sudah ketemu dengan Tuhannya, manusianya tidak bisa apa-apa lagi. Manusia yang sudah ketemu dengan yang lebih dekat dengan diri manusianya, maka manusianya tak bisa bersahadat, tak bisa sholat, tak bisa ibadah, tak bisa zakat, tak bisa puasa, tak bisa haji, dan tak bisa berbuat baik lagi. Kenapa? Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati linnas atau lillah. Salat, ibadah, hidup dan mati milik Allah atau milik manusia? Jawabannya lillahi rabbil alamin. Inilah jawabannya, bahwa sebenarnya manusia tidak bisa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhannya, karena manusia tak punya apa-apa. Hanya Tuhannya lah yang mempersembahkan hidup, badan, dan apapun aktivitas yang berlaku atas kehidupan ini kepada manusianya. Tinggal manusianya mau mengembalikan, mau mengislamkan, apa diambil sendiri, apa dipek-pek dewe, apa diakui semua ini milik manusianya. Disinilah tanda-tanda yang ada di dalam masing-masing hati kita. Tanda itu hanya kita yang bisa menilai. Bila masih ada tanda-tanda kepemilikan, sampai kapanpun apa yang kita persembahkan itu halu, kosong, najis, membawa kotoran. Bagaimana mungkin kotoran dipersembahkan kepada Tuhan? Sholat yang merasa sholat masih manusianya kotoran, masa kotoran dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Suci? Ibadah yang bukan kekuasaan manusianya dipersembahkan ibadahnya kepada Allah, kotoran kok dipersembahkan? Jadi kita selama ini sadarilah, kita selama ini hanya bisa mempersembahkan kotoran-kotoran kepada Allah. Karena seolah-olah kita yang mampu untuk menjadi pencipta atas semua perbuatan-perbuatan kita. Berarti Allahnya kan gaib, tidak ada. Allah telah kita tiadakan. Yang ada hanyalah diri kita. Apakah itu bukan kekotoran? Wujudukal dzambun, wujudmu adalah dosamu. Maka ketika manusianya masih wujud, ya nikmatilah naroka yang ada di dalam dada diri kita masing-masing. Jadi inilah tanda-tanda bahwa di dalam hati kita bisa melihat diri kita sendiri, bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Kita sudah sampai apa belum? Diri kita sendiri yang bisa menjawab. Saya tidak bisa menyaksikan diri Anda. Yang tahu diri Anda, ya Anda. Yang bisa menyelamatkan diri Anda, ya Anda sendiri. Yang bisa menyiksa diri Anda, ya diri Anda sendiri.
Yang rela dan ridho ya diri Anda sendiri. Yang bakhil, yang tidak rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini milik Allah, di dalam hatinya tidak rela karena diaku-akui selama ini hidup dan badan ini milik manusianya, ya itu Anda sendiri yang tahu. Jadi saya di sini hanya menyampaikan agar kita semua masing-masing diri manusia bisa menimbang, bisa menilai dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kitab itu masih najiskah atau sudah suci? Hanya kita sendiri yang bisa membaca, hanya kita sendiri yang bisa menilai. Kita tak berhak menilai orang lain. Menilai diri kita sendiri saja tidak becus, kok nilai orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah kita belajar bersama. Saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar. Karena saya dan Anda sama posisinya, sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan, sama-sama tidak bisa nyembah apa-apa, tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Wong kita, kewujudan diri kita manusia inilah persembahan Allah. Kita selama ini tidak merasa bahwa hidup dan badan kita selama ini tidak merasa bahwa kehadiran kita di dunia ini sebuah persembahan dari Allah yang agung. Karena buta mata hati kita, karena kita tidak tahu diri kita, maka tersesatlah diri kita selama ini. Maka dari itu marilah kita benahi sebelum kedatangan syakaratul maut, sebelum kedatangan pemaksaan atas apa-apa yang bukan milik kita sehingga menjadikan kita sakit. Di saat syakaratul maut, harta bendanya dirampas, uangnya dirampas, kedudukannya dirampas, jabatannya dirampas, amal ibadahnya yang bukan miliknya dirampas, bahkan hidup dan badan dirampas. Dan bayangan rasa sakitnya, kata Imam Al-Ghazali, seperti kambing dikuliti, hidup-hidup. Kambing hidup dikuliti, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya 1000 kalinya. Kenapa? Karena selama ini sudah kemelekatan. Karena selama ini kita menjadi malaikat malik yang merasa memiliki, menjaga api neraka. Jadi mumpung belum kedatangan sebelum kedatangan syakaratul maut tiba, maka bergegaslah, selamatkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.